pada akhirnya tidak bisa ikut di Pilkada DKI. Pasti kalian tahu sendiri beritanya seperti apa, bahkan saat mau diusung PDIP pun juga ada penjegalan. Saya nggak bicara panjang lebar terkait kenapa Pak Anies sampai tidak bisa baik di Pilkada DKI maupun Pilkada Jawa Barat ya. Kalian bisa lihat berita-beritanya di media sosial sudah tersebar luas. Yang ingin saya prediksi di sini adalah di mana saat ini Pak Anies kan sudah nggak bisa ikut di Pilkada DKI. Konon kabarnya mungkin akan ada pendirian partai pembaruan atau partai apalah itu ya. Entah partai perubahan, entah partai pembaruan dan lain sebagainya. Kayaknya partai perubahan sih. Nah, di sini saya ingin memprediksi perjalanan karir Pak Anies nanti setelah dia tidak terjun ke dunia politik lagi dalam waktu 5 tahun. Tentunya ada persiapan-persiapan khusus dari Pak Anies dan dari timnya serta dari pendukungnya untuk maju ke Pilpres di tahun 2029 ya. Nah, kalau salah saya tolong dikoreksi ya. Tahun 2029. Ada kondisi seperti apakah di dalam 5 tahun itu? Apakah masih dipantau terus? Secara logika sih masih dipantau. Karena ketika Pak Anies semakin menanjak namanya, semakin banyak penggemarnya, hal itu merupakan ancaman dari rivalnya nanti dalam Pilpres yang mendatang. Nah, mari kita lihat di sini. Seperti apakah perjalanannya nanti sehingga Pak Anies dan timnya serta dari pendukungnya bisa mawas diri dan bisa dijadikan kewaspadaan. Harus begini dalam perencanaannya. Mari kita lihat melalui kartu tarot. Pak Anies, ini saya ada penglihatan yang berseliweran. Pak Anies di tahun 2025, saat ini kan dia ada penjegalan. Tahun 2025 ada pendukung-pendukung yang banyak. Mungkin ini ada kaitannya misalnya dengan membuat partai baru, karena saya terlihat banyak sekali orang-orang di belakang Pak Anies yang mensupportnya. Tapi sepertinya Pak Anies ini juga ada yang mantau, sekalipun di tahun 2025 ada pembiaran untuk Pak Anies melakukan ini dan itu terkait perencanaan politiknya. Pemantauan dibiarkan, tapi nanti ya mendekati di hari-hari atau di tahun-tahun pemilihan, pengawasan kepada Pak Anies ini semakin ketat. Juga ada penikungan dari orang dalam yang mungkin selama ini atau selama 5 tahun ke depan berjuang bersama Pak Anies. Di hari-hari mendekati Pilpres atau tahun-tahun Pilpres ya, ada penikungan, juga ada kesulitan keuangan. Ini yang harus diwaspadai Pak Anies dan timnya, juga dari pendukungnya. Jadi pihak-pihak yang selama ini yang diduga sudah menjegal Pak Anies tidak akan membiarkan begitu saja. Ya mungkin di tahun 2025 kalau menurut penglihatan saya Pak Anies dibiarkan untuk menggalang publik atau apalah-apalah, dikarenakan mereka juga lagi sibuk kemenangan, tentunya sibuk dengan program-programnya. Tapi nanti menjelang Pilpres tahun 2029, kalau nggak salah tahun 2028 ini sudah mulai ada tarik ulur, dan tahun 2029 mulai bereaksi dengan menggembosi para entah timnya Pak Anies, pendukungnya Pak Anies, juga dikondisikan untuk kesulitan permodalan. Misalnya
orang-orang yang mungkin mensupport Pak Anies terkait dengan modalnya bisa jadi kayak dipengaruhi, atau bisa jadi memang permodalan itu yang kesulitan secara alami. Nah, makanya di sini untuk Pak Anies dan timnya mendirikan partai itu hal yang pokok ya, karena Pak Anies ini pendukungnya luar biasa. Sayang sekali kalau tidak memiliki partai pengusung. Nah, kalau berharap pada partai-partai yang lainnya tentunya itu juga sulit, karena partai-partai lainnya memiliki kader dan Pak Anies tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan sebab bukan partainya. Makanya Pak Anies ditinggal beberapa partai, kemudian mau diusung PDIP juga dijagal dan lain sebagainya. Bahkan Pak Anies bilang juga partai-partai ini sudah tersita atau tersandra oleh penguasa. Ada kok pidatonya Pak Anies yang seperti itu. Makanya jalan keluarnya adalah mendirikan partai sendiri, tapi ya begitu tetap dipantau. Hanya dilakukan pembiaran di tahun 2025. Tapi setelah itu dipantau hingga tahun 2028. Di sini mulai ada pemantauan yang luar biasa. 2029 penggembosan. Dan masalah modal juga merupakan masalah yang mendasar di partainya nanti seandainya mendirikan partai. Makanya dari Pak Anies ini sudah harus menggalang orang-orang yang berduit untuk bisa masuk ke partainya. Karena modal itu sangat-sangat dibutuhkan ya teman-teman, sebab butuh kampanye, butuh untuk perjalanan ini dan itu. Kalau tidak ada modal tentunya sangat sulit. Nah, kesulitannya nanti di modal sama digembosi saat-saat di tahun Pilpres 2029 kartu tarot. Andai Pak Anies mendirikan partai, apa yang akan terjadi? Partai tersebut juga perjalanan karir Pak Anies di dunia politik. Ada simbol Ratu Koin. Ratu Koin ini seorang wanita yang kaya raya, yang mumpuni, juga karena kerja kerasnya dia sampai berhasil. Ini melambangkan bahwa partainya sangat-sangat luar biasa, memiliki pendukung banyak, juga tidak kekurangan modal. Ini di awalnya ya. Tapi kenapa ya penglihatan saya tadi di tahun-tahun menjelang Pilpres ada kesulitan modal, padahal di sini awal-awalnya sangat-sangat luar biasa permodalannya. Ya mungkin waktu mendirikan partai kan tidak sebesar biayanya saat Pilpres ya. Kemudian usaha untuk bisa masuk ke istana. Nah, usaha-usaha untuk bisa masuk ikut Pilpres agar bisa terpilih menjadi presiden. Nah, di sini juga ada sebuah proses perjalanan. Di dalam perjalanan ini ada kebimbangan, dan ini perjalanan melewati lautan yang penuh ombak, yang artinya untuk bisa maju ke istana ini ternyata ada ombak yang menghadangnya. Dan ini juga membuat ada pemikiran-pemikiran agak kayak bimbang, ragu-ragu, bisakah saya menembus ombak ini? Bisakah saya menembus masalah-masalah yang di depan mata atau hambatan-hambatan yang di depan mata? Nah, makanya buat Pak Anies di sini maupun timnya Pak Anies, hati-hati di 5 tahun ini jangan sampai melakukan kesalahan dalam hal hukum. Karena kita tahu sendiri ya, untuk saat ini KPK memerankan peran penting di dalam mensandra partai-partai. Nah, kalau nggak manut ya tersandra, kalau manut ya aman, kayak gitu ya. Nah, ini bukan rahasia lagi. Khawatirnya nanti ada hal-hal yang semacam itu. Kemudian apa yang terjadi saat Pak Anies mendirikan partai? The wheel, ada roda berputar.
Setelah di sini ada kebimbangan karena bimbang terhadap masalah yang dihadapi, mampukah saya melewati masa ini? Seperti itu. Nah, di sini ada the wheel, ada roda berputar. Perputaran nasib. Apakah perputaran nasib ini yang tadinya khawatir berbuah ke hal yang lebih bagus atau sebaliknya? Berbuah ke hal yang lebih bagus. Nah, karena teman-teman dengan adanya partai yang bisa dikatakan milik sendiri dan lain sebagainya, itu menguatkan dari posisi Pak Anies. Sekalipun ada hambatan, ada halangan yang berusaha menggadang, tapi ketika partainya ini orangnya tidak terkait masalah hukum atau tidak pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya, bisa dikatakan lempeng-lempeng saja dalam melaksanakan rencana-rencananya. Dan di sini ada kemandirian juga berkat usahanya yang keras. Nah, selanjutnya, tapi kemudian juga ada konflik, teman-teman. Setelah kelihatan partai ini pamornya luar biasa, banyak pendukungnya, ada kemandirian, tidak bergantung pada partai lain dan lain sebagainya, mulailah ada konflik di sini. Nah, konflik ini tentunya terkait dari kenapa partai ini bisa berkembang. Nanti kalau berkembang bisa membahayakan rivalnya dan lain sebagainya. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu tentunya. Ada 5 tongkat. Mulailah ada konflik setelah partai ini terlihatan solid. Walaupun awalnya dihadang oleh ombak yang besar, tapi ternyata mampu mengatasinya, yang pada akhirnya dihadang juga dengan konflik-konflik. Nah, hati-hati konflik ini. Karena dalam penglihatan saya tadi, Pak Anies tetap dipantau. Sekalipun di awal-awal tahun 2025 atau di tahun 2025 ada pembiaran untuk Pak Anies melakukan ini dan itu, tapi tetap dipantau. Makanya di sini kartunya kan juga begitu. Di awal-awal kartu ini ada hal-hal yang sangat bagus. Tapi setelah itu ada hambatan atau halangan. Dan halangan bisa diatasi yang membuat partai ini semakin solid dan semakin banyak pendukungnya, tapi mulai digoyang juga di sini. Ya. Mampukah bergoyang-goyang di sini partainya? Semangat, tetap ada semangat untuk solid partainya. Baguslah. Nah, inilah fungsinya kalau memiliki partai sendiri. Jadi usaha mendirikan partai itu nggak mudah memang. Berdarah-darah menghadapi tantangan, cobaan dan lain sebagainya. Ya, di sini ada kegigihan untuk melaksanakan rencana-rencananya sekalipun sudah mulai digoyang-goyang. Nah, konflik ini secara nyata, hadapan-hadapan, entah ada masalah apa nantinya di sini. Entah itu dengan Pak Aniesnya, bisa juga dengan timnya dan lain sebagainya. Ya, yang digoyang ini. Tapi memang dari Pak Anies sendiri riskan ada penikungan di dalam hidupnya. Makanya dari dulu hingga saat ini kan selalu ditikung saja. Seperti di penglihatan saya tadi. Ada tangan besar yang berusaha menusuk dari belakang. Tapi bukan dari tangannya sendiri, tangan orang lain yang nusuk. Ya ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Nah, selanjutnya ini ada simbol 5 koin. Ada simbol 5 koin. 5 koin ini bisa diartikan kesulitan keuangan. Juga bisa diartikan adanya ketidakpercayaan karena apa yang sudah terjadi. Ini ya. Ini sesuai dengan dari penglihatan saya tadi kan. Di hari-hari mendekati Pilpres ada kesulitan keuangan. Tidak mudah untuk bisa mendanai dari partai ini untuk bisa bertarung. Makanya sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya Pak Anies sudah melobi
pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang mau bergabung di dalam partainya. Harus mau melobi ini. Satu kartu lagi. Ada orang jungkir balik. Ada kondisi yang bisa dikatakan sangat-sangat sulit yang akan dialami. Persis dengan penglihatan saya tadi kan. Persis. Digoyang ini gak mempan, digoyang pendanaan, digembosi timnya dan lain sebagainya. Jadi di sini makanya pendidikan kader itu sangat dibutuhkan agar pendukungnya solid, agar pendukungnya menjadi militan terhadap partainya. Dari kondisi ini awal-awalnya bagus, tapi begitu mendekati hari-hari atau tahun-tahun Pilpres mulailah gonjangan itu semakin kuat. Terkait juga adanya konflik, bisa konflik eksternal atau bisa konflik internal, karena dari penglihatan saya tadi kan ada yang pendukungnya atau timnya dari Pak Anies yang gembosi. Nah, apakah ini dari timnya sendiri yang pada akhirnya ada perpecahan? Nah, bisa saja terjadi, bisa perpecahan yang dilakukan pada rivalnya, bisa juga perpecahan dari tubuh partainya. Kemudian di sini ada usaha-usaha untuk semangat, ayo kita maju. Tapi sayangnya ada kesulitan keuangan yang pada akhirnya ada orang gantung diri ini. Gantung diri ini bukan lambang, oh kok orang bunuh diri, bukan. Kondisi dari partainya yang pada akhirnya di tahun-tahun Pilpres mendekati kemunduran. Ya, ini sangat-sangat harus diwaspadai untuk Pak Anies. Jadikan pembacaan kartu ini juga penglihatan saya tadi sebagai kewaspadaan agar hal ini tidak terjadi. Karena yang namanya prediksi itu untuk diantisipasi ya teman-teman. Prediksi buruk untuk diantisipasi agar tidak terjadi. Harus ada kegigihan, harus ada kesetiaan, kesolidan di dalam sebuah partai.